Undang-undang ITE ini telah banyak memakan korban ya, menurut saya. Korbannya lebih dominan adalah para kritikus-kritikus kekuasaan yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan dalam banyak hal. Dan itulah yang akhirnya membuat undang-undang ini menjadi undang-undang yang memberikan ruang bagi otoritarianisme untuk hidup kembali, di mana kritik dibungkam, kemudian kebebasan berpendapat berujung pada penjara dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menurut saya pasal-pasal karet ya yang menjadi ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam undang-undang ITE itu tidak akan berhenti memakan korban ya. Ini merupakan fenomena yang paradoks dalam sebuah negara demokrasi, di mana kita mengakui demokrasi, memberikan hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Begitu juga sudah dituangkan di dalam konstitusi kita pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk menuangkan pikiran, pendapat, baik lisan maupun tulisannya. Tiba-tiba ada pasal Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 yang sering dipakai untuk menjerat ya para pengkritik kekuasaan. Fenomena yang paradoks ini ya telah memakan korban yang begitu sangat banyak ya. Yang lebih dominan dalam hal ini adalah para pengkritis, misalnya Jumhur Hidayat didakwa dengan pasal 28 ini. Kemudian Syahganda Nainggolan ya, pada awal-awalnya ditangkap karena diduga melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE. Kemudian di dalam dakwaan pasal itu tiba-tiba lenyap, kemudian didakwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 15 Undang-Undang tersebut ya. Dan akhirnya kenapa? Begitu mudahnya orang ditangkap hanya karena diduga melanggar transaksi elektronik itu ya, kekuasaan. Dan ini kerap menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, karena undang-undang ini sering digunakan oleh orang-orang yang telinganya tipis terhadap pendapat masyarakat. Yang kita salahkan sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya undang-undang, karena terancamnya kebebasan berpendapat masyarakat itu bukan semata-mata karena undang-undang ITE ya, melainkan menurut saya adalah ada arogansi kekuasaan di situ, ada hasrat ingin berkuasa sekuasa-kuasanya tanpa ada kritik, tanpa ada masukan, tanpa ada ya koreksi dari masyarakat. Sebenarnya kebebasan itu tidak diancam dengan undang-undang, tapi diancam dengan arogansi kekuasaan. Lalu dipakailah undang-undang sebagai alatnya. Saya sepakat misalnya dikatakan oleh Rocky Gerung beberapa tahun yang lalu, undang-undang ITE ini ya pada dasarnya didesain untuk mengintip transaksi keuangan ya, pencucian uang ya, transaksi narkoba, transaksi terorisme, dan transaksi-transaksi lain, bukan untuk menjerat transaksi pikiran. Ini sebenarnya yang harus kita pahami bersama. Undang-undang itu sebenarnya tidak dibikin untuk membuat produksi borgol bagi para pengkritik, tetapi itu untuk membuat para koruptor ya, para mafia yang melakukan transaksi itu bisa dijerat dengan undang-undang ini. Sekarang ya kita dapat melihat misalnya pendapat Pak Din Syamsuddin mengatakan sekarang ya disalahgunakan undang-undang ini. Undang-undang ITE telah menjadi batu ganjal bagi kebebasan dan demokrasi yang sehat di Indonesia. Selama pemerintahan Presiden Jokowi misalnya, kita sering kali melihat orang diborgol dengan undang-undang ini. Akhirnya undang-undang ini menjadi undang-undang produksi borgol bagi siapa saja ya yang dirasa berbeda itu. Bahkan banyak di berbagai daerah ya yang mengalami hal yang demikian. Kita ingin membuka kembali cara berdemokrasi ini ya, setelah undang-undang ITE menjadi salah satu batu ganjal bagi demokrasi kita ya, kita harus mencari cara untuk merubah ini. Penekanan suara oposan di medsos dan di media-media lainnya seperti YouTube ya, itu merupakan langkah cerminan bagi otoritarianisme. Makanya demokrasi kita sekarang terus mengalami nilai-nilai yang buruk, dan kita sudah berada pada ambang lampu merah ya, krisis demokrasi, dan kita sudah berada di lampu merah krisis korupsi. Kita memang menjadi negara yang sudah ingin menggapai negara otoriter dan juga ingin mendekap negara korupsi, negara yang terkorup di dunia. Nah, di tengah hiruk pikuk persoalan demokrasi yang disorot oleh transparansi, yang disorot oleh lembaga-lembaga internasional, kemudian korupsi yang semakin menggila yang disorot oleh lembaga-lembaga survei seperti LSI, Transparansi Internasional Indonesia dan lain sebagainya, ada keinginan bagi presiden ya untuk merevisi undang-undang itu.
ya untuk merevisi Undang-Undang ITE guna memperbaiki kembali suasana kebangsaan kita yang terpecah antara masyarakat saling lapor, ya kan, hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat, ya. Dan kebanyakan yang dilapor itu adalah orang yang membicarakan tentang masalah-masalah kekuasaan yang mungkin dianggapnya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian Presiden, ya, membuka peluang untuk merevisi itu. Kita bilang alhamdulillah, ya, ada keinginan untuk memperbaiki kualitas demokrasi setelah membawa demokrasi ini menjadi hampir saja menjadi negara otoriter, ya. Kita sudah memasuki pintu gerbang otoritarianisme itu, ada keinginan untuk merubahnya. Nah, keinginan untuk merevisi Undang-Undang ITE itu saya tidak ingin terlalu curiga kepada kekuasaan, ya, tapi cuman saya menyayangkan setelah indeks demokrasi kita menurun, kemudian indeks persepsi korupsi kita menurun, tiba-tiba ada keinginan untuk melakukan itu. Kenapa tidak dari kemarin? Orang ini direvisi tahun 2016 dan kemudian pasal karet pasal 28 itu menjadi pasal ampuh untuk menangkal kritisisme itu. Ini kan satu hal yang tidak lumrah sekali di dalam demokrasi, menggunakan pasal karet untuk menjerat orang-orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Ya. Apakah ini jalan bagi Presiden untuk, ya, memperbaiki citra dirinya, ya, setelah ada konstelasi politik yang berubah, bahkan di skala dunia misalnya ada perubahan-perubahan konstelasi politik seperti pemilihan Presiden Amerika yang dimenangkan oleh Partai Demokrat, mungkin ada perubahan-perubahan sikap politik internasional yang akhirnya menyoroti Indonesia dalam ancaman otoritarianisme, dalam ancaman diktatorianisme, ya. Maka mungkin itu jalan bagi kita untuk memperbaikinya. Tetapi jangan sampai, ya, revisi Undang-Undang ITE ini, ya, adalah salah satu, ya, metode untuk mencari celah yang lain, ya, untuk memperburuk keadaan bangsa kita. Perbaikan Undang-Undang ITE adalah salah satu jalan untuk mendamaikan warga negara, mendamaikan antara masyarakat dengan kekuasaan, menghilangkan kecurigaan-kecurigaan negara terhadap masyarakatnya sendiri, ya. Kemudian mengawal kebijakan-kebijakan negara, biarkanlah rakyat mengawal kebijakan-kebijakan negara secara terbuka. Tidak boleh ada lagi tuntutan-tuntutan hukum yang menjerat mereka, kecuali benar-benar kelakuan itu memang tidak bermoral, ya. Saya mendukung orang-orang yang melakukan ujaran kebencian terhadap agama, terhadap SARA, yang mengadu domba anak bangsa, itu kita jerat dengan pasal-pasal undang-undang ini. Tetapi menggunakan undang-undang ini sebagai untuk orang-orang yang kritik kekuasaan, itu adalah langkah yang salah dan fatal, karena itulah yang menyebabkan demokrasi kita di mata dunia semakin ambruk dan kita bisa dicap sebagai negara otoriter, dan itu akan menjadi sorotan dunia. Siapa yang pemerintahnya? Itu ya Presiden Jokowi, ya. Oleh sebab itu saya berharap revisi Undang-Undang ITE adalah langkah untuk memperbaiki bangsa Indonesia, langkah untuk mendamaikan bangsa Indonesia, langkah kita untuk sama-sama meninggalkan, ya, pertentangan-pertentangan dan perdebatan yang tidak bermutu, baik di media sosial maupun di media massa. Perbedaan-perbedaan pendapat, perdebatan yang ilmiah harus kita hadirkan, ya, di tengah-tengah diskursus kebangsaan kita. Jangan diskusi ilmiah di Undang-Undang ITE, kan, kemudian dipasang pasal 28 pasal karet itu. Jangan sampai kebebasan-kebebasan untuk mengeluarkan pikiran di muka umum kemudian dilapor dengan Undang-Undang ITE. Kita tidak ingin lagi bangsa ini ribut dengan hal yang sepele, hanya memenjarakan warga negaranya sendiri. Kita tidak ingin hal-hal itu terjadi. Karena itu, ya, perubahan Undang-Undang ITE itu menurut saya wajib dilakukan demi untuk mendamaikan Indonesia. Saya kira demikian. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.